Oke, selamat sore dan selamat datang di webinar Sinergi Akselerator Program Batch 4. Terima kasih sudah join bersama kami pada rangkaian webinar Sinergi event hari ini dengan topik When to Hire Full-Time, Part-Time, or Giving Stock Option. Nah, perkenalkan nama saya Roro yang akan memandu webinar hari ini. Senang banget nih bisa hadir dan menyambut teman-teman semua yang nonton secara live, baik di rumah ataupun di kantor. Semoga semuanya dilindungi dan sehat selalu ya. Saya juga ingin menyapa bintang tamu spesial kita yang telah hadir, yakni Mas Kuro Tahu Ayub selaku Head of CEO Office Pin Home, serta para tamu undangan dan startup antusias yang telah hadir. Nah ya teman-teman, boleh komen dulu ya, dari mana aja nih teman-teman? Boleh komen di kolom komentar di samping ya. Nah sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang program Sinergi Akselerator terlebih dahulu. Jadi Sinergi Akselerator adalah program akselerator startup yang juga merupakan wadah kolaborasi antara komunitas startup dengan grup BCA yang bertujuan untuk membantu menumbuhkan ekosistem startup di Indonesia. Sejauh ini, Sinergi Akselerator Program sudah berada di tahap nasional di mana ada 40 startup terpilih yang mengikuti rangkaian Sinergi Akselerator Program. Nah, program ini diinisiasi oleh BCA dan dibantu oleh Kumpul selaku partner ya gitu. Jadi Kumpul merupakan ekosistem pemberdayaan kewirausahaan di Indonesia. Kumpul menghadirkan program-program inovatif yang juga menghubungkan para entrepreneur dengan mentor, komunitas, dan berbagai kesempatan. Jadi, ikuti banyak kegiatan, insight, dan info seputar startup dan UMKM dengan follow Instagram dan website Kumpul ya. Oke teman-teman, agenda kita hari ini dimulai dengan keynote session oleh Mas Abu selaku narasumber dan dilanjutkan oleh Q&A session di mana bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut perihal topik hari ini dapat bertanya dan dijawab secara langsung oleh beliau. Oke, sebenarnya nih dari teman-teman nih semua pada tahu ya gitu kalau sebuah bisnis pastinya membutuhkan karyawan. Di mana perlu menentukan nih apakah startupnya mempekerjakan karyawan full time ataupun part time. Selain itu, dari startup juga perlu mempertimbangkan nih kapan waktu yang pas dalam memberikan opsi saham kepada karyawannya. Saat mempekerjakan karyawan juga, startup harus memberikan manajemen yang adil untuk gaji dan mengevaluasi talent yang bekerja di startup agar bisnis dapat lebih berkembang. Nah, pengen tahu lebih lanjut? Stay tune terus ya hingga akhir acara nanti. Karena kita akan ada souvenir Flash BCA edisi Sinergi bagi yang beruntung. Cukup dengan post di story atau feed, bisa berupa gambar ataupun video tentang hal yang menarik dan insightful dari kegiatan ini via Instagram, serta wajib mention dan tag @sinergi.id. Pastikan Instagram kalian tidak dalam mode private ya, dan ingat hanya hari ini saja. Pemenang nantinya akan langsung dihubungi oleh tim kami melalui Instagram. Oke teman-teman, dan di BCA ini jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Solusi BCA untuk tahu informasi menarik lainnya ya. Karena BCA juga ada di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga lain loh. Cek sosial media BCA di bca.co.id/sosial media dan hati-hati sama modus-modus penipuan yang mengatasnamakan BCA ya. Langsung saja, saya akan mengundang pembicara kita pada hari ini, yaitu Mas Claude Abu Ayub selaku Head of CEO Office Pin Home. Nah, sebelum menjadi CEO of Spin Home, Mas Abu ini memiliki banyak pengalaman di bidang startup as senior consultant, product manager, lead business strategi, dan masih banyak lagi yang tentunya bisa membagikan banyak insight terkait topik yang akan kita bahas pada sore hari ini. Oke, selamat datang Mas Abu. Semuanya. Halo Mas Abu. Ya, makasih banget introduction-nya Roro dan juga kesempatannya dari BCA dan juga Kumpul. Sangat excited sebenarnya untuk sharing-sharing ya. Mungkin kita lebih ke casual aja, sistemnya sharing aja gini. Dan nanti kita ada sedikit pointers yang mungkin saya bisa share terkait dari topik yang memang menjadi pembahasan pada hari ini. Dan itu pun juga berdasarkan experience saya sendiri gitu kan ya. Jadi selama ini mungkin sedikit background kalau sebelumnya saya memang bekerja sebagai business strategy lead di salah satu dekakorn startup yang warna hijau gitu kan. Terus habis itu sekarang menjadi head of CEO office di Pinhome. Dan dari situ sendiri memang pengalamannya sedikit banyak terkait dengan topik yang sekarang kita bahas. Baik. Terima kasih banyak Mas Abu. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung sama saja pada Mas Abu. Saya persilahkan. Oke, kalau gitu. Mungkin sedikit overview dari topiknya. PPT-nya bisa dikeluarkan ya, mungkin dari tim.
Iya. Oke, ini jadinya, topik kita sebenarnya, quite simple tapi sangat, kompleks. Jadi kayak memang quite paradoxical ya. Jadi kayak when to hire full time, part time, atau giving stock options. Jadi masing-masing topiknya nih 3 hal ini sebenarnya bisa bisa ngabisin, 3 sampai 4 jam sendiri gitu masing-masingnya. Jadi kayak I'm going to try my best to cover, all the grounds, gitu. Next. Ya, next slide-nya. Oke, next slide-nya kita ngomongin tentang, full time hire versus, part time hire ya. Jadi kayak di sini, takeaway-nya, yang perlu diingat oleh teman-teman, yang sekarang lagi membangun startup, decision atau, keputusan untuk meng-hire, seseorang full time, atau part time itu semuanya depending on many, bisa dibilang variables ya. Itu salah satunya adalah tergantung sekarang teman-teman business stage-nya ada di business stage di mana gitu. Kayak sekarang posisi bisnisnya ada di mana. Yang kedua, importance atau keperluan dari bisnis proses yang ingin di-cover oleh teman-teman sendiri untuk meng-hire seseorang ini gitu. Atau yang ketiga lagi complexity dari task-nya gitu. Jadi itu beberapa hal yang mungkin bisa dibilang perlu menjadi catatan sebelum kita berbicara lebih jauh tentang full time hire atau part time hire. Dan lebih jauhnya disclaimer nih ya, disclaimer karena biasanya nih kalau kita ngomongin tentang strategi bisnis banyak banget orang-orang yang come up with certain framework gitu kan ya. Oh, frameworknya harus kayak gini terus habis itu saklek banget gitu. Padahal sebenarnya framework tersebut mungkin bisa saja fitting untuk a certain scenario, tapi untuk scenario atau stage-stage bisnis lainnya mungkin tidak akan make sense gitu atau nggak bisa digunakan sama sekali. Jadi disclaimer-nya there is no silver bullets yang pasti gitu. Jadi kayak teman-teman sekalian harus benar-benar memiliki sense tentang sekarang ini bisnisnya ada di stage apa gitu dan keperluan dari bisnis tersebut pada stage tersebut itu sebenarnya apa gitu scope-nya gitu ya. Jadi there is no silver bullets, nggak ada yang kayak satu solusi untuk semuanya. Yang kedua adalah teman-teman founders, I think harus juga trying to sharpen your founders sense gitu ya. Jadi kayak sense sebagai foundernya itu harus benar-benar ada, yang mana founder sense itu maksudnya adalah bagaimana sih melihat kondisi bisnis di dalam, kondisi bisnis di luar, lalu sense juga terkait tentang oh orang ini sebenarnya cocok nggak sih untuk jadi full time gitu, atau kayak cocoknya untuk jadi part time dan lain sebagainya. Gitu. Jadi sharpen your founder sense. Yang kedua adalah yang ketiga adalah don't rely on framework tadi, dan juga yang terakhir disclaimer yang terakhir adalah be agile dan juga please adapt gitu kan ya. Jadi be agile dan adapt ini maksudnya at certain point in time maybe your decision was not the correct one gitu kan. And saat kalian sudah merasakan kayak kayaknya kemarin decisionnya salah deh gitu, atau kayak sekarang decisionnya udah nggak make sense lagi untuk stage bisnis di bulan ini misalnya gitu, then it's time to pivot. Jadi pivotnya tuh nggak cuman at the level of bisnisnya pivot, tapi micro decision tentang hiring dan juga manpower planning itu juga bisa pivot teman-teman sekalian gitu. Then moving forward di sini menurut experience saya sendiri, the most powerful tool adalah decision tree gitu. Jadi kayak decision tree ini adalah mungkin teman-teman yang mungkin pernah belajar di business school atau pernah jadi management consultant, you should have known decision tree process, yang mana sebenarnya decision tree ini to pose several key questions gitu kan ya, terhadap decision yang akan kita lakukan gitu. Jadi dalam konteks ini decision yang akan kita lakukan adalah apakah kita akan meng-hire employee itu full time atau part time aja kayak gitu. Nah, decision tree ini sangat powerful. Kenapa? Karena tiap pertanyaannya itu
bisa di-tailored fit terhadap kondisi teman-teman sekalian atau kondisi bisnisnya. Yang pertama nih, contohnya untuk full-time hire versus part-time hire. Pertama adalah pertanyaannya, do you have the means atau resources to hire full-time? Gitu. Nanti dari jawaban dari pertanyaan tersebut adalah yes or no questions, gitu kan ya, answer-nya. Jadi kalau misalnya no, dan kalau misalnya emang nggak punya means atau resources untuk hire full time, then why doing it gitu kan ya. Jadi kayak jangan dipaksa untuk hire full time gitu. Then you need to be agile enough to find out sebenarnya alternatifnya apa kayak gitu. Apakah memang through freelancers, terus abis itu apakah memang dengan interns dulu misalnya, dan banyak banget sih, atau vendor gitu kan ya, yang bisa digunakan gitu. Jadi banyak banget alternatif-alternatif di sana kalau misalnya jawabannya adalah no gitu. Means atau resources-nya apa sih? Means atau resources-nya tuh bisa ada dua. Yang pertama adalah networks gitu. Networks-nya ada nggak sih to find out the right people for the job gitu. Terus yang kedua adalah ya obviously the monetary resources ya gitu. Jadi kayak mungkin kalau misalnya teman-teman yang memang sudah secure a certain amount of funding, then the decision would be about duitnya make sense nggak untuk dialokasikan untuk full time hire gitu. Atau duitnya memang ROI-nya akan jauh lebih tinggi kalau misalnya kita invest di business process aja dulu instead of full time hire misalnya kayak gitu. Atau kalau teman-teman yang memang bootstrapping, duitnya cukup nggak sih untuk ngelakuin full time hire gitu. Kalau memang ngerasa duitnya cukup, runway-nya masih panjang dan bisa untuk melakukan full time hire, then it's a yes gitu kan ya. Jadi misalnya jawabannya adalah yes gitu. Then the next question would be, is the business process to be handled is important gitu. Jadi selain dari means atau resources-nya, sekarang kita lihat dari scope dari bisnis yang akan di-cover oleh orang ini gitu. Jadi business process laid out nih, mau itu business process general dari the whole company atau mungkin sub atau micro business process dari masing-masing vertikal. Mungkin kalau misalnya company-nya punya beberapa vertikal bisnis gitu. Jadi di bisnis proses tersebut misalnya kayak pertama customer ngapain sampai customer selesai melakukan ordernya misalnya kayak gitu kan ya. Akan ada beberapa proses. Nah, tiap proses tuh akan membutuhkan manpower gitu. Nah, di proses yang membutuhkan manpower, pertanyaannya adalah prosesnya ini important apa enggak sih untuk mendapatkan atau memiliki atau dialokasikan full time hire gitu. Then it's a yes or no questions kan. Jawabannya adalah kalau misalnya no, then it's going to be hire part time. Cari aja yang part time kalau memang nggak penting-penting banget gitu kan ya. Tapi kalau misalnya jawabannya adalah yes, then we go into the next question gitu. Oh, kita punya nih means dan resources-nya. Yang kedua adalah resources business process yang akan di-cover orang ini adalah business process yang penting gitu. Yang ketiga, ditanya lagi nih, can it be handled by part-time with the same quality of output gitu. Kita udah punya duitnya, kita tahu business process-nya penting. Tapi business process ini kalau dilakuin sama part-time, sebenarnya output-nya sama nggak sih sama yang dilakuin sama full-time? Gitu. That's gonna be another decision making points kan. Jadi kalau misalnya jawabannya, oh ini kebalik sih sebenarnya jawabannya. Jadi kalau misalnya jawabannya yes, bisa di handle sama part timer gitu misalnya ya, then it's going to be hire part time aja gitu. Ngapain kita exert the resources untuk di handle sama full time gitu. Tapi kalau misalnya ternyata oh ini the complexity of the business atau the complexity of the task atau mungkin the confidentiality of the data yang memang akan dipegang itu membutuhkan full time hire, then it's going to be full time hire gitu. Dan nanti sampai ke bawah gitu akan teman-teman bisa posting pertanyaan-pertanyaan yang relevan lainnya yang jawabannya adalah yes or no. Lalu nanti akhirnya bisa end up ke bagian oh ya udah gitu karena everything has been considered, then it's going to be full time hire kayak gitu ya. Dan ini bisa di tailor fit pertanyaannya nggak harus kayak gini.
Tapi tergantung dari bisnisnya, ada di industri mana gitu kan ya, tergantung stage bisnisnya, tergantung the importance of the business process, pertanyaannya bisa di tailor fit. That's exactly why decision tree is very powerful tool gitu. Jadi very flexible dan bisa cater to the conditions of the business dari teman-teman masing-masing gitu. Next, mungkin. Nah, di bagian ini adalah sedikit double clicking on part business process yang akan di-handle itu important apa enggak, gitu kan ya. Jadi ini tuh sebuah prinsip atau kayak it's a principle yang biasanya dipegang oleh para founder yang I've been working with dan I've been consulting atau kayak interacting with gitu. Mereka tuh rata-rata hiring should always comes from business process gitu. Jadi kayak jangan sampai hiring just because you feel that you need to hire. Tapi hiring itu karena teman-teman memang mengerti bisnis prosesnya tuh end to end seperti apa dan the importance of each business process itu bagaimana gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah kita harus punya layout nih. Layout high level business process atau sub business process yang memang teman-teman pengen cover gitu. Jadi kalau misalnya sudah punya layoutnya, baru tuh nanti akan di breakdown, di define dari masing-masing step dari bisnis proses tersebut, goals-nya apa sih gitu. Main output-nya apa sih dari bisnis proses tersebut yang ingin dicapai. Misalnya bisnis proses pertama gitu, customer make order via sebuah aplikasi misalnya gitu. Kalau startup kalian adalah bentuknya sebuah platform aplikasi gitu kan ya. Nah di situ di define goals-nya apa sih dari memiliki bisnis proses tersebut gitu. Lalu setelah itu posting questions, importance-nya apa sih gitu dari bisnis proses tersebut. Importance itu akan beda-beda banget gitu ya. Jadi dari satu sektor ke sektor yang lain, bahkan dari satu bisnis proses ke bisnis proses yang lain, itu variabelnya mungkin bisa aja beda-beda gitu. Salah satu beberapa hal yang bisa ditanyakan adalah untuk mengevaluasi pentingnya bisnis proses tersebut, will your business stop without having that particular step in business process? Gitu. Kalau misalnya jawabannya memang, oh iya bakalan stop banget nih, nggak bakal kejadian bisnisnya atau nggak bakalan jalan sama sekali, dan that's probably an important business step. Lalu yang kedua, what is the return that you will get from the business process atau kayak out of this business process? Apakah emang ada specific metrics yang bisa ukur gitu kan ya dari bisnis proses tersebut. Jadi kalau misalnya ada metrics yang bisa diukur dan itu penting, meaning that siapapun yang akan di-assign untuk megang bisnis proses tersebut atau step di bisnis proses tersebut punya accountability yang jelas gitu kan ya. Jadi orang kalau misalnya di-hire full time untuk being responsible for that business process, cara kita mengevaluasi mereka adalah ada matriksnya gitu. Jadi kayak, oh you are being considered as a successful employee kalau misalnya matriks di business process itu tercapai kayak gitu. Jadi memang itu jadi parameter dari kesuksesan employee yang kita hire. Dan contohnya adalah beberapa bisnis mungkin akan ngerasa research is important gitu. Mungkin ya. Jadi karena memang bisnis prosesnya atau kayak bisnis outputnya very reliant towards valuable research insights. Misalnya kayak gitu. At some point in business stage research bisa jadi penting banget gitu. Tapi ada juga bisnis-bisnis yang mungkin walaupun dalam sektor yang sama, tapi karena stage-nya berbeda, mungkin ngerasa research itu nggak penting. Yang penting adalah business development, gitu kan ya. Jadi kayak itu salah satu mungkin comparison bisa dibilang ya tentang bagaimana kita bisa comparing atau assessing sebuah business process itu penting apa enggak.
Jadi kalau misalnya ngerasa research is important, and then we post the questions and jawabannya, oh ya semuanya important, yang berkaitan tentang research, then we need to hire full time untuk bagian research-nya. Tapi kalau misalnya there is a slight doubt, atau kayak, oh kayaknya nih bisa di cover dengan sesuatu hal yang lain misalnya gitu kan ya, atau kayak dengan manpower yang lain, then it might not be that important to begin with. Gitu sih. Next. Nah, ini sedikit ilustrasi aja sih, case study-nya gitu kan ya. Contohnya nih, kalau misalnya ada startup yang memang sektornya atau bekerja di bidang digital laundry delivery misalnya gitu. You are a founder of digital laundry startup, sekarang lagi bootstrapping, terus pre-product, meaning that there is not yet a product yang memang udah diluncurkan. Tapi sekarang yang mau dilakukan adalah melakukan validasi gitu kan ya terhadap bisnis idea yang memang sekarang lagi dibikin kayak gitu. Pertanyaannya adalah should we hire full time to run this particular business process gitu. Jadi yang pertama adalah misalnya do you have the means atau resources untuk melakukan atau hire full time orang-orangnya gitu. Jadi kalau misalnya memang punya means-nya, dan jawabannya yes. Then the next part would be is the business process to be handled is important. Nah, pertama kita harus define dulu nih gitu karena kita udah ngerasa oh punya nih duitnya udah ada gitu kan ya untuk hire full time. Then the next question, emang bisnis prosesnya yang mana sih yang mau di cover gitu. Misalnya nih bisnis prosesnya adalah pertama orang input order via aplikasi gitu. Terus setelah itu aplikasinya akan run a certain algorithm to basically dispatch the order ke I don't know freelancer untuk atau kayak laundry delivery service gitu kan ya. Terus setelah itu setelah laundry di dispatch laundry delivery service-nya akan datang ngambil ordernya, terus habis itu ordernya ditimbang dan lain-lain gitu kan ya. Terus next ordernya akan dibawa order delivery man-nya ke laundry merchant, and then laundry merchant-nya ngelakuin apa dan segala macam gitu sampai ordernya selesai. Misalnya itu bisnis prosesnya. And then kita double klik ke bukan main ya. Jadi kayak step pertama di dalam bisnis proses tersebut mungkin customer journey misalnya platform building for customer journey gitu. That's the first business process that we want to tap into atau kita mau lihat atau kita mau hire. Goal-nya apa gitu kan pertanyaannya. Goal-nya adalah oh ini platform building sangat penting untuk customer journey gitu kan ya. Jadi kita tahu nih goal-nya adalah platformnya harus jadi dalam waktu berapa minggu atau dalam waktu berapa sprint atau dalam waktu berapa bulan gitu. Importance-nya apa? Importance-nya adalah sangat tinggi level of importance-nya karena kalau misalnya nggak ada platform kita nggak bisa testing the order gitu. Terus kalau misalnya nggak testing the order, jadinya nggak ada validation. Kalau nggak ada validation, nanti kayak kita nggak tahu dong next step bisnisnya mau kayak gimana, kayak gitu kan. Jadi kayak maybe that's the rationale gitu atau kayak thinking process dari foundernya gitu kan ya. Makanya jadinya, oh berarti apa sih namanya building bisnis proses untuk platform building ini penting banget gitu. Dan kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, can it be handled by part-timer with the same quality gitu. Dan ternyata kayak we found out kalau building platform itu nggak perlu dulu deh untuk hire full time gitu. Kenapa? Ternyata kalau kita hire part time output-nya sama-sama aja nih gitu. Karena kita nggak perlu aplikasi yang advance banget gitu kan ya. Kita perlunya aplikasi yang viable enough gitu walaupun minimum jadi MVP banget gitu. Yang penting bisa
untuk dipakai dulu dan juga bisa ada order dan kita bisa validate dulu nih customer mau apa enggak pakai this type of service gitu. Dan ternyata jawabannya, oh nggak perlu nih kita hire engineer yang full time untuk platform building. Kita cari yang part time aja gitu. Karena harganya lebih murah, tapi ternyata outputnya bisa fulfilling the goal that we already set di awal tadi gitu. Dan ya udah decision akhirnya adalah let's hire part time gitu. Cari freelance developers atau cari interns atau cari networks part timers kayak gitu-gitu. Jadi that's basically a bit about how to implement the decision tree ke dalam proses dari decision mau hire full time atau mau hire part time. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nambah another post questions gitu kan ya, boleh banget just to basically check and balance, just to basically understand deeper apakah memang full time is basically the right way to do it gitu. Another thing mungkin ada yang pernah ngerasa pernah dengar adalah 5 whys atau kayak 5 whys gitu. Jadi before we make that particular decision, post questions 5 why atau kenapa 5 kali gitu. Jadi kalau misalnya setelah ditanya 5 kali and then jawabannya adalah convincing enough terhadap output yang kita mau capai, then maybe we should go with it gitu kan. Contohnya, should we hire head of HR gitu kan. Dan pertanyaan pertama adalah why. Dan setelah dijawab ditanya lagi why sampai 5 kali, and then if you guys would be are able to basically convince yourself kalau jawaban dari why tersebut adalah benar dan juga convincing enough, then probably we need to hire that full-time HR head gitu kan ya. So that's basically a gist of how to hire full-time atau part-time sebenarnya. Dan ini bisa digunakan untuk most likely yang menggunakan ini adalah startup yang memang masih kecil gitu kan ya. Kenapa? Karena startup yang masih kecil itu memang very flexible dan problemnya itu sangat endemic gitu kan ya. Jadi kayak sangat tailored terhadap, kadang tuh problemnya emang ada di startup itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau pakai framework to address the problem, itu lumayan susah gitu. Karena mungkin framework itu only works for a bigger startup atau memang kayak untuk corporate in general, bukan startup yang emang kecil gitu. Semoga itu agak sedikit memberikan penjelasan bagi teman-teman sekalian dan menambah ilmu on how to basically make a decision whether we should hire full time atau part time. Next slide-nya boleh? Ya. Slide-nya ini selanjutnya adalah tentang ESOP. Gitu kan ya. I assume teman-teman udah ngerti sebenarnya ESOP itu in general apa, stock option itu in general seperti apa gitu. Karena ini sendiri nih kalau misalnya mau dijadiin sebuah kuliah, ESOP itu bisa diomongin dalam waktu satu mata kuliah sendiri gitu. Mungkin ya ngomongin tentang ESOP sendiri gitu, karena it's gonna be a very long story A to Z tentang ESOP gitu. In general, ESOP itu basically employee stock option, yang mana employee stock option ini di-grant oleh founder atau startup-nya terhadap ya a certain people gitu lah ya, yang menjadi employee mereka, to make sure that they are being retained dan juga mereka juga ngerasa punya ownership gitu terhadap startup tersebut gitu. It's a part of compensation dan juga benefit yang mana exercise dari benefitnya itu dalam bentuk equity gitu kan ya. Jadi kayak misalnya teman-teman punya
up dan juga 100% equity-nya di-own sama founder misalnya gitu kan ya, belum ada investor sama sekali. Dan mungkin stock option tuh adalah 5% dari 100% tersebut diberikan kepada employee, tapi bukan berarti employee-nya owning the asset ya. Jadi kayak bukan employee owning the asset, tapi employee punya rights untuk own the asset later on gitu. Jadi kayak karena kalau misalnya employee-nya langsung dikasih aset dalam bentuk stock atau equity gitu kan ya, kayak oh ya udah exercise equity hari ini juga gitu di grant 5% gitu kan, there are a lot of process di situ yang akhirnya si employee juga perlu bayar tax dan lain-lain gitu kan ya. That's not ESOP. Yang di sini adalah yang dia maksud dengan ESOP adalah rights to purchase in the future untuk employee tersebut gitu. That's general sense about ESOP. Why is it important? Gitu. Tadi kayak kita sedikit ngobrolin tentang kenapa itu penting. Yang pertama adalah biasanya ini penting untuk incentivizing the very first atau initial team yang memang masuk ke dalam startup yang baru dibangun gitu kan ya. Jadi forming core teamnya di luar founding ini ya di luar foundernya gitu. Biasanya tuh kita sebutnya adalah founding management biasanya gitu kan ya. Jadi kayak di luar founder obviously the one yang punya equity, tapi di luar founder yang memang initial employee mungkin yang memang dianggap key employees itu dikasih ESOP bentuknya. Itu. Jadi as a reward for them untuk membantu founder building the company for moving forward. Itu sih sebenarnya untuk forming the core team. Yang kedua adalah untuk incentivizing top performance gitu. Jadi kayak misalnya ada startupnya sudah berjalan selama I don't know 1 tahun, 2 tahun gitu kan ya misalnya. Terus abis itu ada employee yang memang performance-nya bagus banget nih selama 2 tahun ke belakang atau 1 tahun ke belakang. Jadi instead of ngasih instant gratification dalam bentuk monetary di saat itu juga gitu kan ya, misalnya startup-nya karena memang pre-revenue belum mengenerate significant amount of revenue, daripada keluar di saat itu juga, mungkin dikasihnya bentuknya dalam bentuk ESOP kayak gitu. Jadi itu untuk incentivizing top performance. Jadi kayak and hopefully orang-orang yang dikasih ESOP ini akan gitu motivated untuk stay in the company, motivated untuk terus helping the company to grow further gitu kan ya. Karena kalau misalnya mereka membuat company-nya growing ke depannya, ESOP value mereka juga akan naik. Nanti kita akan sedikit ngebahas tentang bagaimana ESOP value itu naik gitu. Basically instilling a sense of ownership in the employees. Jadi mereka punya extra level of ownership lah terhadap pekerjaan mereka. Caveats itu adalah apa nih yang memang perlu dipertimbangkan berkaitan tentang ESOP. It requires founders untuk ngedilute a certain percentage of their ownership to allocate to the ESOP pool gitu kan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya decision mau ngasih ESOP, jadi kayak ownership teman-teman obviously terhadap employee terhadap startup atau bisnis teman-teman tuh nggak full 100% gitu. Jadi pastinya berapa persennya akan dimasukkan sebagai ESOP pool gitu. Jadi kayak yang kedua adalah it's very complex process dan juga a lot of paperwork dan juga a lot of research terhadap teman-teman juga gitu. Jadi that's something that needs to be considered juga. Dan yang terakhir adalah please discuss juga sama visinya investornya on how to exercise the ESOP gitu. Karena to an extent mungkin ESOP-nya itu juga perlu dukungan dari investor yang akan masuk gitu. Next.
Ya, ini quick aja sih sebenarnya, tentang salary versus equity ya. Jadi, kan ada topiknya kita gimana sih supaya jadi fair gitu saat salary, di-combine sama equity gitu. Jadi, yang pasti di sini equity ini bukan dalam bentuk real equity, tapi dalam bentuk ESOP ya teman-teman ya. Jadi kayak bukan ngasih equity ke employee secara blak-blakan langsung di saat itu juga, tapi dalam bentuk ESOP gitu. Rights to exercise buying the equity later on. Nah, beberapa disclaimer lagi, equity is not salary. Itu yang perlu ditekankan. Jadi salary itu harus tetap attractive enough buat employee-nya. Equity itu sebagai retention tool aja, bukan pengganti salary, itu yang harus diingat. Dan juga need to be very in pre-funding gitu. Dan selanjutnya there is no golden rules-nya, salary versus equity-nya kayak gimana. Terus harus di make sure salary-nya itu cover basic needs dari employee-nya. Kalau employee-nya itu take a pay cut, misalnya dia harus keluar dari perusahaannya yang sebelumnya dan harus masuk ke perusahaan teman-teman sekalian, allow flexibility juga gitu. Kalau memang you are aware you don't have enough compensation atau resources yang bisa dikasih ke orang ini, then be flexible gitu. Jadi kayak mungkin orangnya dibolehin aja dia untuk ngelakuin pekerjaannya part time gitu kan ya. Jadi kayak don't force it gitu. Jadi harus flexible enough sih. Jadi only give equity options for strategic people in the company and please do the math when building the pool juga gitu. Next. Beberapa considerations gitu terhadap giving equity options yang mana nggak simple sama sekali gitu. Jadi yang pertama harus di-define nih the size of as ESOP pool-nya tuh mau seberapa besar. Biasanya kalau early stage startup ESOP pool-nya itu di angka 5-10% gitu kan ya. Jadi kayak pre-series itu biasanya 5-10% mungkin akan dikasih ke ESOP menjadi ESOP pool gitu yang bakal dikasih ke employees. Harus tahu juga the value of dilution dari teman-teman sekalian itu akan seperti apa gitu. Karena the moment that you give option terus abis itu ada investment yang masuk juga gitu kan ya. Nanti itu biasanya praktisnya adalah ESOP pool ini di-exercise saat terjadi funding gitu. Jadi kayak misalnya seed funding atau series A funding gitu kan ya. Dan the moment fundingnya tuh terjadi, we exercise ESOP pool. Kita ngobrol tuh sama VC-nya, bilang kayak kita mau kasih nih 5% untuk employee stock option gitu kan. Nah dari situ nanti akan ada biasanya kayak ada 2 decision, apakah dilution-nya mau full dilution antara founder dan juga VC stock-nya, shareholder yang baru, atau cuman ngedilute stok dari foundernya aja gitu. Jadi kayak that's something that needs to be considered gitu sama teman-teman sekalian. Mana nih yang lebih make sense gitu. Terus harus tahu resipiennya siapa, poolnya tuh bakal di-exercise kapan gitu. Terus habis itu how to exercise it, timeline-nya kayak gimana, kayak gitu. Next. Ini kita sedikit case tadi aja tentang ESOP ya. Nah, ini quick case aja tentang ESOP. Contohnya misalnya you are as a founder itu punya 100% initial ownership gitu kan ya. Terus kalian ngerasa sekarang kita mau ngelakuin seed funding nih gitu, dan di saat melakukan seed funding 10%-nya nanti akan kita kasih sebagai ESOP pool gitu. Assuming teman-teman seed funding-nya 5 juta dolar gitu yang which is very big gitu, seed funding 5 juta dolar, ownership-nya teman-teman yang dari awalnya 100% diluted jadi 50% misalnya gitu. Dan ESOP pool-nya itu di-exercise dari ownership-nya teman-teman, tapi bukan dari ownership-nya si VC gitu. Now your company misalnya worth 5 juta dolar,
50% owned by the investor, 50% kurangi 10% is owned by you. Kenapa dikurangi 10%? Karena dijadiin ESOP pool, terus abis itu 10%-nya itu jadi ESOP pool gitu kan ya. Dengan kayak gini, for every 1% itu sebenarnya of that particular is company value itu worth $50.000 misalnya gitu kan ya. Dan assuming 1% itu sama dengan 10.000 options atau stock options, satu optionnya per stoknya itu harganya $5 gitu. Nah, usual vesting period itu biasanya 4 tahun after the grant of ESOP. Dan usually the typical practice itu kalau misalnya teman-teman mau ngasih ESOP gitu ya ke CXO itu biasanya up to 2% dari ESOP. Kalau SVP atau VP itu 0,25% sampai 1% dari ESOP kayak gitu. Itu varied dan tergantung teman-teman mau kayak gimana gitu exercise-nya. Nah, dari asumsi tersebut, contohnya nih, seseorang join dengan monthly salary $3.000 misalnya gitu ya. $3.000 itu sekitar I don't know 34 jutaan kayaknya gitu. 40-an juta kayaknya. Nah, per annumnya tuh kayak 3 kali 13 misalnya ya gitu. 3 kali 13 39 USD per annum salary-nya, dan on top of that teman-teman ngasih stock options gitu dengan jumlah 10.000 options yang value-nya di saat itu 50.000 USD gitu. Karena misalnya tiap stoknya itu harganya $5 gitu kan ya. Which means strike price-nya atau current price-nya itu adalah $5 per stock option gitu. Nah, assuming stock price-nya, nah ini this is where your sense as a founder dan juga financial projection bakal penting banget nih. Kenapa? Karena this will exercise the value of ESOP atau the value of stock in the future itu akan seperti apa gitu. Nah, assumption-nya nih, assuming that everything goes well dalam waktu 4 tahun ke depan gitu, stock price-nya tuh naik 4 kali lipat gitu ya. Di 4 kali lipat stock price in 4 years yang awalnya $5 per stock karena naik 4 kali lipat jadinya $20 per stock gitu. Jadi employee ESOP value-nya yang awalnya tuh cuman $5 sekarang jadi $20 gitu. Nah, benefit buat employee yang dapat stok ini adalah spread dari 20 dan $5 tersebut gitu, yaitu basically $15. That's basically the spread gitu kan ya. Dan the question adalah sebenarnya how much is the total salary per annum today gitu. Hari ini tuh berapa nih kalau dengan asumsi 4 tahun ke depan ESOP-nya bakal jadi value-nya segitu. Ya, it's pretty simple mathematics gitu. $15 spread-nya itu dikali 10.000 stock options yang dimiliki oleh si employee-nya dikali 25%. Kenapa 25%? Karena vesting period-nya 4 tahun kan. Jadi kayak per tahunnya itu vesting sebanyak 25%. Jadi kalau kita mau menghitung yang tahun ini berarti vesting 25%. Jadinya jumlahnya 37, value-nya adalah 37.500 gitu. Di sini yang perlu diingat ya teman-teman ya, jadi kayak saat kita ngomongin ESOP, kita nggak terpatok sama percentage ownership-nya gitu. Kenapa? Karena percentage ownership ini bisa berubah saat next 4 tahun ke depan, mungkin ada investment baru dan lain-lain, akan ada dilution dan juga akan ada stok yang di-issue lagi gitu kan. Jadi 1% might means different gitu. Makanya yang dilihat dari ESOP itu biasanya the number of stock yang ada gitu dikali spread-nya. Nah, total salary per annum-nya adalah basically misalnya namanya Abu gitu kan ya. Abu yang per annumnya salary-nya 39.000 in cash gitu ditambah 37.500 in potential equity value in the future gitu. Jadi total salary per annumnya Abu adalah 76.500 USD
kayak gitu sih sebenarnya. That's basically a simple mathematics, bagaimana sih um, per, bisa dibilang komparasi antara gaji yang dibayarkan dalam bentuk uang dan gaji yang dibayarkan dalam bentuk ESOP-nya gitu. Jadi kayak 37.500 dolarnya ini bukan dikasih di tahun itu, tapi kayak potentially akan dikasih di 4 tahun ke depan kalau, nah banyak kalaunya sih sebenarnya, depends on the projections of the growth, projections of the valuations of the company, depends on apakah di tahun tersebut um, terjadi investment gitu kan ya, karena exercise dari ESOP-nya akan hanya dapat terjadi kalau misalnya ada investment dan ada liquidation event gitu. So it's very complex, tapi semoga dengan quick case ini bisa memberikan sedikit apa ya, gambaran bagi teman-teman sekalian sebenarnya ESOP itu seperti apa, stock option itu seperti apa gitu. Jadi kayak, then again, equity, this is not equity, this is basically stock options. Perbedaannya apa? Equity itu granted immediately dalam bentuk aset saat ini juga ke employee-nya kalau memang mau ngasih equity for whatever reason. Tapi kalau ESOP itu bentuknya adalah the rights to purchase stock option-nya dengan harga tertentu yang mana employee-nya akan benefited dari spread-nya, dari perbedaan harganya yang saat ini misalnya $5, di 4 tahun ke depan jadi $20, itu kan naik 4 kali lipat. Kayak gitu. So that's basically it sih. I'm gonna pause and stop di situ. Hopefully it's insightful for anyone yang sekarang lagi lihat, dan don't be afraid, ini kayak sebenarnya memang very complex, dan biasanya teman-teman akan bisa dibantu oleh investor masing-masing gitu, kayak VC masing-masing untuk exercising ini. Gitu sih sebenarnya. Itu sampai di sini, makasih banyak. Mungkin kita bisa lanjut ke Q&A nanti. Oke, terima kasih banyak Mas Abu atas ya benar-benar insightful ya. Kalau dari aku sendiri tadi juga mencatat banyak banget notes-nya nih untuk sore hari ini gitu. Nah, oke, kepada teman-teman nih, mungkin tadi ini saya mau udah ada beberapa notes ya untuk kesimpulan nih ya Kak Abu ya. Jadi di sini ada dua main point nih for considering the employee considering the employee hiring ya gitu. Jadi yang pertama tuh network ya, dan yang kedua itu ada monetary resources pasti. Nah, dan yang kedua itu ada hiring dilakukan itu ketika founder memahami sepenuhnya nih end-to-end business process dan measurable metrics-nya. Jadi bukan sekedar hanya merasa kayaknya butuh deh kayak gitu. Nah, selanjutnya juga pasti bener-bener nih dari founder juga harus take notes nih sebelum hiring part-time atau full-time itu consideringnya juga dalam jangka waktu panjangnya gitu ya. Jadi nggak bisa serta-merta in the meantime itu teman-teman juga merasa oh kayaknya butuh, oke deh aku hire deh gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman sebelum masuk ke sesi Q&A, saya juga ingin kembali mengingatkan bahwa kita akan membagikan souvenir Fast BCA edisi Sinergi kepada yang beruntung. Cukup dengan post di story atau feeds, bisa berupa gambar ataupun video tentang hal yang menarik dan insightful dari kegiatan ini via Instagram, serta wajib mention dan tag @sinergi.id. Pastikan Instagram kalian tidak dalam mode private ya, dan ingat hanya hari ini saja. Pemenang akan langsung dihubungi oleh tim kami melalui Instagram. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Solusi BCA untuk tahu informasi menarik lainnya. BCA juga ada di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga lain loh. Cek sosial media BCA di bca.co.id/social media, dan hati-hati sama modus-modus penipuan yang mengatasnamakan BCA. Oke, sekarang kita mau masuk ke Q&A session nih. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan baik seputar sesi tadi, silahkan mengisi kolom komen ya. Jadi pertanyaan pertama dari kolom YouTube nih. Oke, boleh di-show ya. Oke nih, ini Kak Abu. Sebelum memberikan opsi saham kepada karyawan sebagai startup, apa sih yang perlu dipertimbangkan? Wah. Oke. Ya, sebelum memberikan opsi saham ke karyawan tadi sebenarnya ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan gitu kan ya. Jadi yang pertama mungkin bisa dilihat dari stage company-nya dulu gitu ya. Jadi kayak stage company-nya sekarang itu memang lagi di stage apa gitu. Biasanya nih yang praktis yang biasanya terjadi,
ESOP atau opsi saham ini dilakukan saat adanya external funding, gitu kan ya. Jadi kenapa saat ada external funding? Karena ada di situ kita knows exactly what is the value of our company valued by external party, gitu. Terus yang kedua adalah di situ juga akhirnya kita kayak terjadi sebuah exercise maunya itu stoknya ini dalam jumlah berapa gitu kan ya kan karena saat ada funding kita issuing new stocks. Nah, jadi dari stocks itu nanti kayak kita tahu berapa persen yang mau dimasukin menjadi ESOP pool atau kayak opsi saham. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi yang terpenting ya memang dan yang ketiga mungkin kayak kompleksitasnya gitu kan ya. Sebenarnya kompleksitas dari exercising ESOP ini sangat tinggi sebenarnya. Jadi kayak for startups yang memang belum punya backup untuk legal process, financial process gitu, yang biasanya itu datang kalau misalnya ada VC funding, mungkin lumayan akan lumayan ribet gitu sih. Bukan nggak bisa, tapi akan sangat-sangat kompleks prosesnya gitu. Apalagi untuk founder yang background-nya bukan heavy in finance misalnya gitu kan ya, atau kayak not necessarily having business experience sebelumnya. Itu yang pertama dari business stage-nya. Lalu yang kedua adalah yang perlu dikonsiderasi dari employee-nya atau karyawannya nih. Kita nggak semata-mata kayak, oh ini karena ada karyawan terus mau dikasih opsi saham gitu kan ya. Nggak juga gitu. Jadi perlu dilihat importance dari masing-masing karyawan yang akan diberikan opsi saham gitu. Jadi kayak apakah ini dalam bentuk kompensasi sebagai karyawan yang memang performance-nya bagus banget gitu kan ya, atau kayak kenapa kita kasih karena kita mau dia tetap ada di sini di company kita nggak mau dia keluar gitu kan ya. Karena ada opsi saham mereka kan motivated dan karena biasanya vestingnya saham opsi saham ini 4 tahun dia at least stay 4 tahun gitu kan ya di dalam company kita to be able to reap the benefit gitu sih sebenarnya. Jadi ada dua hal itu dari stage company-nya dan juga ya pilih-pilih ke employee-nya mau yang mana yang mau dikasih opsi saham gitu. Oke, great. Memang benar ya, memang begitu kompleks ya ketika memang ngomongin soal opsi saham ini. Jadi tadi ya, teman-teman buat yang tanya, ada dua hal tadi yaitu dari business stage-nya dan juga jenis employee-nya juga dan why the importance of the employee in the company gitu. Oke, untuk pertanyaan kedua nih, sudah ada Kak, what will be the cons of accepting stock option, if any? Gitu. Jadi ada ini nggak kontrafiksi atau negatif ya of accepting stock option tadi dari segi employee ya berarti nih ya Mbak? Iya, dari segi employee ya sebenarnya. Sebenarnya kalau kontranya nggak ada sama sekali sih sebenarnya. It's part of benefit ya dari employer-nya gitu. Jadi kalau misalnya kalian dapat opsi saham atau stock options, it means you've been contributing really well gitu. Jadi kayak ini sama aja kayak kalau dikasih bonus nolak nggak sih gitu kan? jadi ya nggak mungkin nolak sih sebenarnya kalau dikasih ya dikasih diterima-terima aja gitu. Konsnya tuh nggak ada sebenarnya. Cuman lebih ke dan juga nggak ada komitmen sama sekali gitu. Jadi sebagai employee teman-teman tuh nggak terikat kayak oh kalau misalnya dapat opsi saham harus stay di company ini selama 4 tahun nggak boleh keluar sama sekali gitu, nggak boleh resign, nggak kayak gitu juga gitu. Jadi it's it's very flexible. Mungkin nanti konsiderasinya saat sudah menerima opsi saham ini gitu. Jadi misalnya nih teman-teman sebagai employee mendapatkan opsi saham, terus pastinya kan akan ada terms and condition-nya ya gitu. Kayak tadi misalnya vesting period-nya harus 4 tahun, lalu year cliff-nya tuh harus 1 tahun atau 2 tahun gitu kan. Jadi kayak banyak lah ya gitu. Jadi karena ini opsi saham, benefit-nya nggak immediate sekarang, benefit-nya nanti gitu kan ya. Dan it's basically betting sih. Jadi kayak sedikit gambling sih ya. Jadi kayak misalnya nih kalau kan beneran nggak ya company-nya akan grow 4 kali lipat nggak ya dalam 4 tahun ke depan gitu, atau kayak 4 tahun ke depan ternyata bangkrut gitu kan ya, atau 4 tahun ke depan nggak grow
sama sekali gitu kan ya. It's basically a decision making process untuk para employees gitu. Jadi mungkin di bagian itu nanti konsiderasinya nanti kalau misalnya sebelum 4 tahun mau keluar nih dari employees-nya itu dari company-nya itu sih lebih ke situ. Kontranya adalah kalau mau resign ya nanti karena belum 4 tahun belum vesting nih sahamnya gitu kan ya. Belum bisa nyairin nih duitnya gitu kan. Jadi kayak ya harus nunggu dulu gitu. Bahkan kalaupun sudah 4 tahun belum tentu bisa immediately cair nih. Nah, itu sih yang harus di notes juga ya. Belum tentu bisa cair. Kenapa? Karena tergantung liquidation event namanya gitu. Liquidation event itu terjadi biasanya yang paling sering adalah saat IPO gitu ya. Dia kayak misalnya I don't know startup Bukalapak kemarin gitu baru IPO gitu kan ya. Mungkin jadi teman-teman yang stay di Bukalapak dan punya opsi saham itu dia bisa liquidate biasanya ESOP-nya di saat IPO atau di saat ada investment round yang baru gitu. Misalnya dapat opsi saham saat seed round gitu. Nanti ternyata manajemen company-nya ngerasa oh ya udah boleh deh liquidation event saat series A gitu kan ya. Nanti akan ada tuh akan diberitahu oh ini bisa liquidate kalian bisa purchase apa sih namanya ya liquidate ESOP-nya dalam dalam harga berapa gitu kan ya berarti jumlah value-nya itu jadinya berapa kayak gitu dan itu yang kedua ya apa sih namanya konsiderasinya. Yang ketiga masih ada lagi nih teman-teman makanya ini very kompleks ya. Yang ketiga walaupun nih terjadi investment round belum tentu ada liquidation event. Itu yang harus ini juga. Iya di notes. Kenapa? Terjadi liquidation event tuh biasanya kalau terjadi investment round dan oversubscribe. Jadi kayak misalnya nih yang awalnya mau raise fund cuma 10 juta gitu kan ya, tapi ternyata investornya banyak nih gitu. Dan investornya ada yang sampai mau masukin 20 juta gitu kan ya. Dengan kayak gitu mungkin stoknya kurang nih yang harus dikasih ke investornya. Makanya dia bisa beli stoknya punya teman-teman gitu. Makanya liquidation event-nya terjadi. Tapi kalau misalnya itu nggak kejadian, bisa jadi belum bisa liquidate gitu. Dan teman-teman harus stay dulu nih di company-nya gitu kan sampai ada liquidation event. Jadi itu sih sebenarnya. Lebih ke kalau sudah dapat mau gimana. Tapi kalau accepting sih accept aja sih nggak apa-apa. Jadi part of reward juga ya Kak ya. Tapi kalau kontranya tadi ya berdasarkan based on the terms condition gitu sebenarnya. Betul. Oke, the third question ya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi ya atau ada berapa lagi? Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi? Oke. The next question is mau tanya nih di titik apa perusahaan dapat memutuskan untuk melakukan ESOP ya? Titiknya as soon as possible dapat external funding gitu. Dan yang significant external funding ya. Jadi kayak bukan angel, tapi mungkin seed round mungkin bisa gitu. Tapi mungkin akan jauh lebih nendang gitu kalau misalnya di series round. Tapi as soon as seed round itu bisa sih. As soon as there is a VCs gitu kan ya yang bisa memberikan significant amount of funding, terus habis itu teman-teman ngerasa kayak bisa mau nih exercise bikin ESOP pool gitu kan ya berapa persen dari total apa sih namanya valuation-nya ya udah itu as soon as possible bisa. Tapi seed round ya. Jadi kayak that's basically my only suggestions. Kalau misalnya angel atau bootstrapping that's gonna be very hard dan kayaknya not common juga sih ininya praktisnya. Berarti paling safe-nya memang berada di seed tadi ya, di seed round tadi ya. Oke, for the next questions, ada tidak angka berapa nilai maksimal atau rekomendasi CAP yang boleh dimiliki oleh karyawan? Jadi kayak kalau misalnya nilai maksimal nggak ada sama sekali ini tergantung dari teman-teman founder aja sih sebenarnya. Nggak ada nilai maksimal sama sekali gitu kan ya. Kalau misalnya mau jadi charity itu semuanya dikasih ke ESOP juga bisa kan sebenarnya. Tapi memang yang perlu dipahami adalah biasanya ESOP ini
akan ngedilute atau makan percentage dari investor, atau percentage dari sahamnya teman-teman sebagai founder, atau dua-duanya gitu kan ya. Jadi kayak itu yang perlu dipikirkan gitu. Jadi seberapa banyak yang teman-teman mau sacrifice sebagai ESOP, itu sih yang perlu dipertanyakan. Rekomendasi cap-nya berapa sih? Rekomendasi cap-nya itu biasanya antara 5-10% gitu. 5-10% ESOP pool untuk karyawan. Tapi then again itu bisa aja bertambah gitu. Tergantung misalnya nih udah misalnya ESOP pertama itu dikeluarkan di seed round gitu. Terus nanti di series A mau keluarin ESOP lagi gitu kan ya. Kenapa mau keluarin ESOP lagi? Karena yang sebelumnya udah habis, udah 5%-nya udah habis nih untuk dialokasiin ke semuanya gitu kan ya, ke employee yang penting gitu. Pas di series A ternyata mau hire employee lagi yang lain yang penting juga gitu, dan mau nambah ESOP pool itu bisa juga gitu. Jadi kayak yang terpenting be strategic aja sih sebenarnya, dan considerate terhadap dilution saham dari teman-teman sendiri sebagai founder, dan juga dilution saham dari VC-nya atau investornya gitu. Karena banyak banget ya faktor di baliknya itu gitu. Apalagi juga banyak faktor eksternal yang kita juga kadang nggak bisa, dari si founder juga nggak bisa handling gitu kan. Nah, berarti tadi dari recommendation-nya bisa 5 to 10 ya persen dari Kak Albu. Okay. The next question. Hi, I'd like to ask, is the decision tree framework also applicable for C-level? Ini if you think that it's already sufficient for the platform being handled by part-time, then no need to hire CTO. Di consideration-nya gimana Kak kalau untuk hal ini? In this case maksudnya. Ya, the decision, just like what I mentioned ya, decision tree itu very flexible. Jadi kalau misalnya mau di-apply ke hiring C-level, itu bisa banget gitu kan. Yang paling pertama adalah mau hire C-level nih gitu. Terus C-level itu biasanya salary band-nya itu ada di angka berapa sih gitu kan ya. Itu perlu ditanyain. Nah, kalau misalnya udah tahu salary band-nya, kira-kira kita punya resources-nya apa enggak ya gitu untuk ngeluarin duit per bulan untuk bayar C-level-nya gitu kan. Terus yang kedua, kalau misalnya oh ya nih kita punya duitnya gitu, atau kita nggak punya duitnya ya udah gitu. Kalau misalnya nggak punya duitnya mau gimana lagi gitu kan. Tapi kalau memang masih punya duitnya, then it's a yes gitu. Then the next question adalah emang harus ya gitu CTO-nya full time gitu. Itu the next question. The importance-nya apa gitu. Emang then the decision making points would also contingent towards problemnya apa aja sih selama ini gitu di bagian tech yang dirasakan oleh teman-teman sampai harus butuh CTO gitu kan ya. Jadi kayak problem itu bisa di handle dulu apa enggak gitu. Atau kalau misalnya kita punya CTO akan significantly improve the whole business process apa enggak gitu. Jadi kalau misalnya jawabannya convincing enough buat teman-teman, dan CTO it is gitu, hire aja CTO-nya. Ya. Yap, betul banget. Jadi ini kalau si level kan juga dari standar salary-nya juga berbeda ya dengan another level gitu. Okay, thank you Kak Abu, it's a good answer ya. Okay, the next question. Selamat sore Bang Kolas, saya Abdullah Emir. Andaikan kita menjalankan ESOP on ESOP dan secara penyiakan IPO, apa pertimbangan kita untuk mengadakan lock-up period? I see. Basically pertimbangannya well as a ini ya, startupnya akan IPO mau lock-up periodnya apa enggak, biasanya dilihat dari gimana sih apa sih namanya kita benefitnya akan sebesar apa kayak gitu sih basically, both untuk employees-nya dan juga untuk si penerima ESOP-nya juga gitu. Terus raise fund-nya akan seberapa successful juga gitu untuk dalam melakukan IPO ini to begin with gitu kan. Dan it comes back again benefitnya seperti apa gitu kan ya. Jadi
that kind of a part yang harus bisa dilihat, dan ada mungkin some technicalities yang mungkin harus menjadi konsiderasi, itu juga bisa gitu. Sebagai teman-teman yang mau exercise ISOP atau MISOP-nya akhirnya kayak gitu sih. Oke. Karena ya tadi ya a lot of consideration things gitu, dan juga tergantung dari scope tadi bisnisnya juga ya Kak ya. Oke, the next question is bagaimana evaluasi saat talent hiring pada sebuah startup? Kadang kita udah habis hiring, the next hiring step-nya tuh juga masih sama dengan the previous one gitu. Jadi cara evaluasinya gimana Kak? Evaluasi terhadap talent hiring ya. Jadi kayak mungkin I want to clarify. Jadi talent hiring di sini talentnya yang udah di hire dan we want to evaluate, atau we basically want to hire a certain role dan kita harus evaluate dulu. Kayak mungkin itu agak dua hal yang berbeda sebenarnya. Okay. Nah, atau jadi kalau mungkin dua konsiderasi itu bisa. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau hire, terus habis itu ya ini dalam proses hiring, obviously you need to be able to have a certain standard, parameter, dan juga fit and proper test di bagian tentang job description-nya seperti apa dengan experience orang yang akan hire. Yang terpenting ada dua sebenarnya kalau dalam hiring. Pertama, not only in terms of capability dan capacity dari orangnya, tapi yang kedua adalah culture fit. Itu sangat penting banget gitu, karena banyak banget orang-orang yang kayak they are very capable and they have the capacity, pas sudah di hire it's not culture fit and it's not performing gitu kan ya, it's gonna be very hard. Itu sih kalau misalnya saat dalam proses hiring. Kalau misalnya yang kedua, saat kita udah hire dan kita mau evaluate, ada beberapa cara gitu dan ada beberapa method. Yang pertama adalah obviously proses dari melihat KPI, metrics, OKR orang ini achieve atau consistently overachieve apa yang diberikan kepada mereka apa enggak gitu. Itu quantitatively gitu kan ya. Qualitatively biasanya itu tiap startup founder itu akan punya breakdown dari parameter masing-masing gitu. Biasanya ada breakdown misalnya kayak bagian problem solving gitu kan. Bagian collaborations gitu, bagian apa gitu. Jadi masing-masing startup akan punya parameter masing-masing yang dianggap penting gitu. Dan itu derivatif dari value yang dipegang sama startup itu apa, dan akan berbeda dari satu stage ke stage lainnya. Itu akan di breakdown jadi sebuah parameter. Nah, orang ini misalnya dalam 1 bulan dia tuh oke nggak sih level problem solvingnya, oke nggak sih collaborativeness-nya, kayak gitu-gitu kan, nanti bisa dilihat. Lalu dengan parameter yang sama, nggak cuma direct manager yang melakukan evaluasi, do 360 evaluation. 360 evaluation adalah kayak peer review dan juga kalau misalnya orang ini punya bawahan gitu kan ya, also ask review dari bawahan orang ini juga gitu. Jadi kayak as an employee, dia itu akan direview oleh manajernya dia akan direview oleh orang yang bekerja bersama dia selevel, dan dia akan direview oleh bawahan dia juga gitu, one down-nya dengan parameter yang sama gitu. Dengan kayak gitu kelihatan tuh kayak oh dia tuh good leader tapi dia not a good peer, dia tuh good employee tapi not a good leader, kan bisa aja banyak hal yang kayak gitu. Itu basic. Dan yang terakhir adalah do one-on-ones gitu. One-on-one tuh very very important to basically do check-in tiap bulan gitu terhadap employee, direct report kalian yang udah di hire, give feedback as honest as possible gitu, dan juga open to be given feedback balik juga oleh mereka, dan understand what are their problems and help them to basically overcome that problems. Jadi jangan sampai mereka ngerasa aduh ini disuruh-suruh mulu tapi nggak ada support gitu, atau ini dikomplain mulu tapi nggak pernah dikasih nggak pernah didengerin kayak gitu. So that's it's very complex sih saat ngomongin organization, tapi that's some pointers yang bisa kita lakukan sebagai founder atau manajemen tim. Gitu sih. Oke, terima kasih banyak dari Mas Abu ya untuk untuk penjelasan untuk question yang terakhir. Jadi terima kasih kepada pembicara juga yang telah hadir dan berbincang-bincang untuk membagikan insight yang luar biasa bagi kita semua ya. Jadi tadi mungkin udah
pertanyaan terakhir buat teman-teman juga stay tune terus karena kita juga masih ada banyak informasi setelah ini. Oke, terima kasih banyak ya Mas Abu. Semoga sehat selalu. Nah, tibalah ya. Oke, terima kasih banyak Mas Abu. Nah, tibalah ke penghujung acara dari webinar Sinergi Akselerator Program Batch 4 sore hari ini ya teman-teman. Nah, sebelum mengakhiri sesi, ada beberapa pengumuman nih. Pertama, saya mau mengingatkan pada Jumat 3 September mendatang pukul 16.00 WIB, kita akan menyelenggarakan webinar selanjutnya dengan topik yang gak kalah menarik, yaitu gimana caranya mempertahankan bisnis di masa pandemi, yang akan dibawakan oleh Mas Randy Julius, CEO Mangkokku. Jadi jangan lupa daftar di bit.ly/sinergi-events28. Nah, kedua, saya ingin meminta partisipasi teman-teman untuk mengisi feedback form di bit.ly/feedback sinergi B4 atau teman-teman bisa scan QR pada layar ya. Jangan lupa karena dengan mengisi feedback form, teman-teman bisa mendapatkan e-certificate dan berkesempatan juga mendapatkan souvenir flash BCA edisi Sinergi. Oke. Nah, ketiga, agar selalu terupdate dengan info terkini, follow Instagram @sinergi.id karena masih banyak acara menarik lainnya. Selain itu, kamu juga dapat mengunjungi website resmi Sinergi di www.sinergi.id dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Solusi BCA untuk tahu informasi menarik lainnya. Oke, kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada para partner yang sudah membantu menyukseskan acara hari ini dan tentunya para hadirin yang sudah mendengarkan hingga akhir acara. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Saya Lolo, pamit undur diri dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.